Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurwinda Sari Ahman dengan NIM 230301010057 dari kelas AK 405. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal untuk ujian tengah semester manajemen rantai pasok. Judul jurnal itu sendiri yaitu Impact of Supply Chain Management Strategy on Performance Operations in Micro, Small, and Medium Enterprises, atau dampak strategi manajemen rantai pasok terhadap kinerja operasional pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang merupakan penopang utama ekonomi negara. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak berbagai strategi manajemen rantai pasok terhadap kinerja operasional usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM khususnya di Kota Bogor. Strategi yang dianalisis di jurnal ini ada 5, yaitu yang pertama ada Vendor Managed Inventory atau VMI, yang kedua ada Enterprise Resource Planning atau ERP, yang ketiga ada Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment atau CPFR, yang keempat ada Warehouse Management System atau WMS, yang kelima ada Outsourcing. Hasil dari penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa kinerja operasional perusahaan dipengaruhi oleh 4 dari 5 strategi dalam manajemen rantai pasok, yaitu hasil penelitian dari strategi Vendor Managed Inventory atau VMI itu tidak berpengaruh pada kinerja operasional perusahaan. Untuk Enterprise Resource Planning atau ERP itu mempengaruhi kinerja operasional perusahaan. Untuk Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment atau CPFR, penerapannya memberikan dampak positif bagi kinerja operasional perusahaan. Hasil penelitian dari strategi Warehouse Management System atau WMS itu mempengaruhi kinerja operasional perusahaan. Sedangkan yang terakhir untuk outsourcing itu penerapannya memberikan peningkatan yang positif bagi kinerja operasional perusahaan. Kelebihan penelitian ini yang pertama yaitu penggunaan metode kuantitatif yang kuat. Penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Modeling atau SEM atau Google Form dengan 151 responden, memberikan analisis statistik yang lebih akurat dalam mengukur hubungan antara strategi rantai pasok dan kinerja operasional. Kelebihan penelitian kedua yaitu adanya relevansi dengan UMKM lokal. Penelitian ini memberikan wawasan bagi pelaku usaha kecil dan menengah dalam meningkatkan efisiensi rantai pasok di Indonesia, khususnya Kota Bogor. Kelebihan penelitian yang ketiga yaitu penelitian ini mengidentifikasi strategi yang efektif. Penelitian ini menemukan bahwa tidak semua strategi memiliki dampak signifikan terhadap kinerja operasional, sehingga memberikan panduan bagi UMKM dalam memilih strategi yang tepat. Selain memiliki kelebihan, penelitian ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan penelitian ini yang pertama yaitu sampel dan wilayah penelitian yang terbatas. Penelitian ini hanya melibatkan 151 responden dan hanya melibatkan wilayah Bogor, sehingga hasilnya tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi UMKM secara luas di Indonesia. Kekurangan penelitian yang kedua yaitu kurangnya analisis faktor eksternal. Penelitian ini lebih berfokus pada strategi internal tanpa mempertimbangkan faktor eksternal seperti regulasi pemerintah atau perubahan pasar. Kekurangan penelitian ini yang ketiga yaitu tidak menyediakan studi kasus yang spesifik. Penelitian ini tidak menyertakan studi kasus mendalam dan spesifik yang dapat memberikan gambaran lebih rinci tentang penerapan strategi manajemen rantai pasok di lapangan. Sekarang kita telah berada di kesimpulan atau akhir dari presentasi kita tentang jurnal dengan judul Dampak Strategi Manajemen Rantai Pasok Terhadap Kinerja Operasional pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kesimpulan penelitian ini yaitu penelitian ini memberikan kontribusi penting tentang bagaimana strategi manajemen rantai pasok dapat mempengaruhi kinerja operasional UMKM. Namun, untuk penerapan yang lebih luas diperlukan studi tambahan dengan cakupan industri yang lebih besar dan analisis faktor eksternal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Nurwinda Sari Ahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.